Roro sebagai Wulan, Nanang sebagai Alap-Alap, Suryadin Tanjung sebagai Bagaskoro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi itu, Pangeran Pekik sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ronggololono. Kini ia memperhatikan tetua Surabaya itu, yang selama ini memberikan gagasan-gagasan cemerlang bagi Surabaya. Pangeran Pekik yang telah kehilangan banyak sekutu akibat kekalahan Surabaya menghadapi Mataram, kini terpaksa harus mengikuti apa yang dianjurkan Ronggololono. Jadi, Paman telah merencanakan sesuatu untuk Surabaya. Benar, Kanjeng Pangeran. Kita harus bersatu lagi. Dan mereka masih percaya pada kita untuk mau membantu pada kita. Semua telah hamba hubungi dan mereka bersedia angkat senjata untuk Surabaya. Oh, cepat sekali langkahmu, Paman. Kalau tidak cepat, kita tidak kebagian, Kanjeng Pangeran. Hamba beberapa kali telah kecewa mengenai masalah Surabaya ini. Keterlambatan hamba menyongsong orang-orang Mataram di Wirosaban membuat kita kalah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, apa rencana Paman itu? Kanjeng Pangeran adalah pimpinan utama peperangan ini. Lalu? Jangan khawatir. Kanjeng Pangeran tidak perlu duduk di atas kereta. Juga tidak perlu duduk di dalam tandu berpanji-panji kuning emas untuk ditandu para prajurit. Lalu? Ada seseorang yang telah hamba tunjuk menjadi pengganti Kanjeng Pangeran. Oh, siapa seorang prajurit yang telah bersedia mengorbankan jiwa raganya untukku? Prajurit itu adalah Bagaskoro. Beberapa saat lamanya Pangeran Pekik terkesima menerima laporan Ronggololono bahwa prajuritnya mau menyerahkan seluruh kemampuannya, jiwa dan raganya untuk negara. Setelah itu ia menyetujui semua rencana Ronggololono. Sepulang dari Paseban itu, Ronggololono kemudian menuju ke tempat tinggal Bagaskoro. Jadi hamba akan menggantikan kedudukan Pangeran Pekik? Bagaskoro, mati dan hidupmu ada di tanganku. Sekarang kau telah menerima tugas untuk menggantikan Pangeran Pekik. Kau duduk di atas tandu dan kau akan dikotong oleh prajurit-prajurit Surabaya. Kanjeng Dipati, kalau memang ini yang terbaik untuk hamba, hamba akan terima. Tapi apakah tidak ada cara yang lain? Bagaskoro, aku menutupi segala kesalahanmu di hadapan junjunganmu. Tapi, mengapa kau menolak? Mengapa, Bagaskoro, kau menentang Ronggololono? Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Hamba tidak menentang. Hamba hanya bertanya apakah tidak ada jalan lain untuk membunuh hamba. Bagaskoro, kau ini prajurit bodoh. Aku memikirkan bagaimana kau menjadi prajurit sejati apabila kau mati. Atau kau memilih dirimu dipancung di alun-alun, Baiklah, Kanjeng Dipati. Hamba menurut. Bagus kalau begitu. Kalau kau menerima usulanku ini, andaikan kau mati, kau tidak jelek di hadapan rakyat Surabaya. Sebaliknya, kalau kau memilihku kiring di alun-alun dan dipancung di depan rakyat banyak, bagaimana nama baikmu selama ini, Bagaimana rasa malu yang ditanggung oleh keluargamu? Kanjeng Dipati benar. Kalau begitu, persiapkan dirimu untuk menyongsong orang-orang Mataram. Dan aku sendiri yang akan menantang. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh.
Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid? Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, wah, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Kalau laporan Paman Randuatang benar-benar terjadi, ini artinya benar-benar masalah yang amat berat. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapi mereka, Kang Mas. Oh, tentu nih, Mas. Aku sedikit pun tidak pernah takut dengan orang-orang Surabaya yang licik dan picik itu. Kang Masmu masih bisa mencabut pedang dan memegangnya dengan kuat. Hamba juga akan berjalan di depan, Kang Mas. Untuk itu, kau bisa mengerahkan para Serikan di Mataram. Ya, kami siap di pihak Mataram dan hamba sendiri yang memimpinnya. Terima kasih atas dukunganmu. Malam ini juga, saya akan menghubungi Den Ajeng Wulan, Kang Mas. Biarlah aku sendiri yang akan menghubunginya, Nimas. Kang Mas. Masih banyak hal yang ingin kubicarakan kepadanya. Sari tidak salah dengar? Kau terlalu curiga pada Kang Masmu. Aku tahu. Mungkin kau keberatan apabila aku dekat dengan Wulan. Kang Mas, kenapa Kang Mas berpikiran buruk pada Sari? Aku harus mengerti, Sari. Nah, betul kan? Kang Mas Prabu... Tetapi sebagai laki-laki aku harus tahu diri. Kang Mas? Sari, banyak sekali kesatria Mataram yang menginginkan Wulan. Lebih baik aku mundur. Kang Mas jadi pengecut kalau begitu. Seorang sahabat yang baik harus rela menyerahkan sesuatu pada sahabat karibnya. Kalau begitu, Kang Mas tidak berani maju. Bukannya aku tidak berani maju, Sari. Tapi... Pasti Kang Mas tidak enak pada... tidak enak pada alap-alap, kan? Tepat. Aku paling tidak enak pada alap-alap. Alap-alap adalah sahabatku sejak kecil, Sari. Dia lebih dahulu mendekati Wulan. Dan nampaknya selama ini Wulan selalu bersamanya. Apakah aku harus menggantikannya? Tidak, bukan? Benar juga, Kang Mas. Aku juga tidak tahu di mana mereka sekarang. Juga, jadi senam nggak? Jangankan senam, buat bangun aja sakit. Nggak, Deyan. Kenapa sih? Biasa, kalau lagi datang bulan begini semua jadi sakit. Perut mulas, pinggang pegal. Terlambat lagi ya? Iya, udah terlambat, nggak lancar lagi. Minum dong pil tuntas. Pil tuntas? Pil tuntas, pil yang berkhasiat melancarkan sekaligus membersihkan darah haid Anda, pinggang tidak pegal dan perut tidak lagi terasa mulas. Dengan pil tuntas, segalanya pasti lancar, cepat dan aman. Senam yuk ya? Loh, katanya sakit. Sudah sembuh, semuanya sudah selesai dengan tuntas. Berkat pil tuntas, benar kan? Tuntas, pilihan tepat untuk wanita dinabi. Pil tuntas, lancarkan haid Anda. Produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Awas, wanita hamil dilarang minum pil tuntas.
Kesempatan yang indah seperti ini. Berdua di bawah sinar bulan purnama. Kau suka sekali alap-alap? Kau ini seorang prajurit, tapi diam-diam kau punya jiwa seni yang tinggi. Sebagai seorang prajurit, aku selalu berbicara dengan pedang. Tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki, aku bisa mengungkapkan perasaanku dengan membuka hati terhadap alam. Bulan adalah lambang kelembutan. Nah, lihat saja. Dia mampu memberikan terang terhadap dunia. Tetapi dunia tidak merasa panas. Bulan memang lain dengan matahari alap-alap. Bahkan matahari bisa menghanguskan tanaman dan kehidupan yang ada di dunia. Sedangkan bulan adalah lambang kelembutan, lambang kesabaran dari sang Dewa Chandra. Bulan, andaikan ada seseorang yang menginginkanmu, apakah kau mau menerimanya? Kau bicara untuk siapa? Mewakili siapa? Mewakili seseorang. Dia sangat mengharapkanmu. Kenapa dia tidak bilang sendiri padaku? Kenapa harus menyuruhmu? Karena orang itu takut kepadamu. Kau seorang yang sakti mandraguna. Sedangkan orang itu... Orang itu bagaimana? Suruh saja dia bilang padaku, kalau dia memang suka padaku. Masa laki-laki takut pada perempuan? Laki-laki macam apa itu? Suruh saja datang ke tempatku. Apa susahnya menyatakan isi hati padaku? Karena kau memiliki julukan Sang Dewi Maut. Iya. Ulan, hentikan, Ulan, hentikan. Mulai genit ya, mulai genit. Iya, sudah Ulan. Cukup, Ulan. Ulan. Kapok gak? Aku kapok. Said, cubitanmu sakit sekali. Biar kau rasain. Sudah, aku kapok. Wulan sang Dewi Maut benar-benar penasaran dengan apa yang disampaikan oleh alap-alap. Ia kini merasakan sesuatu yang ganjil, yang menyelinap dalam hatinya. Namun ia belum tahu apa yang harus disampaikannya. Kini ia masih bertubi-tubi mencubiti dan menggelitiki alap-alap. Malam itu, di pinggir kali berantas, di bawah sinar rembulan, alap-alap dan Wulan sang Dewi Maut bercengkrama begitu mesra. Mereka mengungkapkan perasaan dan isi hati masing-masing. Tetapi alap-alap belum berani mengungkapkan isi hatinya tentang kasih cinta yang diam-diam tumbuh dalam hatinya. Sementara Wulan hanya menanti-nanti dalam ketidakpastian tentang siapa lelaki yang diungkapkan oleh alap-alap. Ulan. Aduh. Biar kapok. Geli sekali Ulan. Ulan sudah Ulan. 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 Aku tak tahan. Ulan. Habis kamu. Aku tak tahan Ulan. Kamu. Habis kamu nakal. Ayo katakan. Ulan. Katakan siapa laki-laki yang tak berani mengungkapkan isi hatinya padaku. Kau janji mau menerimanya? Tidak tahu. Seandainya laki-laki itu ilmunya di bawah ilmumu? Kau ini seperti anak kecil. Ulan. Iya kan? Kau seperti anak kecil. Aku bicara sungguh-sungguh, Ulan. Bagaimana jika ia memiliki kemampuan di bawah kemampuanmu? Kau tidak melecehkannya? Masalah kasih sayang tidak bisa dikatakan bagaimana mengejek, menolak, atau menerima. Yang penting adalah kecocokan. Padahal orang itu dekat sekali denganmu. Kenapa aku tidak tahu? Itulah. Laki-laki kadang sulit menahan gejolak perasaannya. Tapi susah juga mengungkapkan isi hatinya. Aku selalu bersabar. Dan aku tidak pernah marah pada siapapun tanpa alasan. Andaikan orang itu mengungkapkan padamu, kau janji tidak akan marah? Aduh, alap-alap. Siapa orang itu? Katakan padaku. Siapa? Ulan. Laki-laki itu adalah... Siapa? Aku. Hah? Kenapa kau menertawakan aku? Gak lucu. Ulan. Dengar Ulan. Aku suka padamu. Gak lucu. Gak lucu, kamu gak lucu. Aduh, Ulan. Jadi kau tidak percaya kalau aku apa? Suka padamu? Gak lucu kamu alap-alap. Ulan, kau ini benar-benar aneh. Ada orang yang mengungkapkan isi hatinya padamu, tapi kau menganggapnya ini masalah yang lucu. Bagaimana aku harus bilang padamu, Ulan? Aku sungguh-sungguh. Benar? Iya. Aku tak tahu kenapa merasa kian dekat denganmu.
lebih-lebih selalu mendapatkan kunjungan istimewa darimu. Aku kembali ingin berpikir sejauh mana aku ini sebagai seorang laki-laki. Alap-alap. Kamu ini lucu banget. Wulan, aku sungguh-sungguh. Ngapa kau malah tertawa? Kau tidak percaya kepada ucapanku? Oh, percaya. Tapi... Kalau begitu ya sudah. Lupakan saja. Anggap saja semua itu tidak pernah terjadi. Loh. Kok malah jadi begini? Ya, lupakan saja, Wulan. Jangan begitu. Aku kan hanya bergurau. Tidak. Aku tidak percaya kalau kau bergurau. Tadi kau bilang sungguh-sungguh kok. Aduh, alap-alap kau ini. Iya, aku menantikan jawabanmu. Rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas. Bukan suatu pertanyaan, alap-alap. Ya, suatu pernyataan. Aku menyukaimu. Kini semua menjadi kaku. Ya, baiklah. Barangkali kau butuh berpikir panjang. Suatu ketika, aku ingin mendengarkan keputusanmu. Ya, mudah-mudahan saja aku tidak bertepuk. Jadi kau telah menentukan pilihan? Aku tidak tahu, Kang Mas. Tapi yang jelas, aku harus mengambil sikap. Wulan, siapakah laki-laki yang berbahagia itu? Nampaknya Kang Mas selalu ingin tahu. Iya, sekedar ingin tahu. Dan kuucapkan selamat atas pilihanmu. Kau seorang pendekar yang patut menentukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Sayang bila... Apa maksudmu, Wulan? Kalau aku sudah menjadi seorang istri, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain belajar sebagai ibu rumah tangga. Jangan begitu, Wulan. Sudah pada dasarnya dan hakikat perempuan untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, dan menjadi sahabat laki-laki. Dari sana kau akan mendapat banyak hal, karena kau akan melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tapi kalau aku ingin terus terang padamu, kau tidak marah? Sejak kapan aku marah kepadamu? Kalau aku sebetulnya ingin tetap sendiri, aku tidak ingin repot. Jadi kau ingin wadat? Entahlah apa namanya. Tapi hidup dalam kesendirian, penuh dengan banyak pilihan. Dan tidak akan dipaksa oleh siapapun juga. Ya, kalau begitu aku semakin mantap untuk memberikan tugas kepadamu. Agar kau tidak terlalu bingung. Iya. Orang-orang Surabaya telah... juga. Jadi senam nggak? Jangankan senam, buat bangun aja sakit. Nggak, Deyan? Kenapa sih? Biasa. Kalau lagi datang bulan begini semua jadi sakit. Perut mulas, pinggang pegal. Terlambat lagi ya? Iya, udah terlambat. Nggak lancar lagi. Minum dong pil tuntas. Pil tuntas? Pil tuntas, pil yang berkhasiat melancarkan sekaligus membersihkan darah haid Anda. Pinggang tidak pegal dan perut tidak lagi terasa mulas. Dengan pil tuntas, segalanya pasti lancar, cepat dan aman. Senam yuk ya. Loh, katanya sakit. Sudah sembuh. Semuanya sudah selesai dengan tuntas. Berkat pil tuntas, benar kan? Tuntas, pilihan tepat untuk wanita Nabi. Pil tuntas, lancarkan haid Anda. Produksi Deltomed, Jamu Gunung Giri. Awas wanita.
Gelaga Biru, tawamu. Memangnya ada apa dengan tawaku? Hentikanlah. Aku bergidik mendengarkannya. Kini kita telah berjalan cukup jauh. Kami telah mengikutimu. Kita telah sampai di Sedayu. Apa yang ingin kau lakukan? Aku menunggu seseorang yang akan melintasi tempat ini. Kau... Iya, tidak akan lama lagi ada orang yang melintas kemari. Kau ini... Kau bicara benar, Gelaga Biru. Ada rombongan orang berkuda. Iya, pendengaranmu. Kisana, mengapa kalian menghadang kami? Menyingkirlah. Biarkan kami lewat. Aku tidak akan menyingkir. Karena dalam jalan hidupku, aku tidak pernah menghindari orang-orang yang ada di depanku. Mau apa saja. Justru kalau kalian ingin melanjutkan perjalanan, langkahilah aku. Atau kalian menyingkir. Kisanak, kananmu adalah jurang. Kirimu adalah hutan belukar yang tak mungkin kulintasi. Kini kau menghadang kami di tengah jalan. Lalu bagaimana aku harus menyingkir atau melindasmu? Hal itu tentu tidak terlalu sulit. Lebih-lebih sebagai seorang prajurit sakti. Kisanak, janganlah memancing keributan di sini. Orang-orangku bisa tidak sabar menghadapimu. Oh, ternyata kau mengidap darah tinggi juga, Paman Martonegoro. Hai, siapa dirimu? Hingga mengetahui diriku. Itu tidak penting. Tapi kau seorang prajurit yang hebat. Jangan banyak bicara. Minggirlah. Beri aku tempat untuk lewat. Kalau aku tidak mau. Kurang ajar. Oh. Tumenggung Martonegoro melompat dari atas kudanya, langsung mencecar Kolocokro. Duel seru pun terjadi, gebrakan panjang makin hebat. Kolocokro hanya menghindari dengan lompatan-lompatan panjang, supaya tidak terkena sabetan Tumenggung Martonegoro yang kalap dan amat marah karena dihadang jalannya. Sangkar Angin dan Kelabang Hitam memperhatikan perkelahian itu dengan tegang. Tumenggung Martonegoro tidak sabar lagi menghadapi celoteh Kolocokro. Kini ia melompat dan menerjang menyerang Kolocokro. Dengan pedang di tangan kanan, ia menyabet ke sana kemari, hingga Kolocokro harus menghindari dengan lompatan-lompatan ringan ke udara. Orang-orang yang ada di sekitarnya memperhatikan hal itu dengan tegang. Menunjukkan jurus-jurus maut yang tidak kukuasai. Aku seperti pernah melihatmu, tapi jurus-jurusmu semuanya asing di depan mataku. Tawamu juga aneh di sana. Mampu bergema melingkupi hutan raya. Wajahmu yang tampan kurang imbang dengan tawamu. Tawamu menawarkan maut Kisanak. Kisanak, siapa dirimu? Paman tidak perlu banyak bertanya tentang aku. Sekarang Paman ingin meneruskan perkelahian atau mau mendengarkan kata-kataku? Apa yang kau inginkan Kisanak? Kau lihat orang-orangku. Yang hitam legam adalah Sangkar Angin. Dan yang satunya lagi adalah Kelabang Hitam. Mereka seperti orang-orang hebat sekali. Iya, mereka adalah para pendekar yang datang dari lereng Mahameru. Oh, pantas sekali mereka nampak hebat. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Lebih baik segera kumpulkan orang-orangmu. Aku akan membantumu. Tunggu dulu Kisanak. Aku sekarang ingat padamu. Kau salah seorang prajurit dari Pasuruan. Ingatanmu tajam sekali. Jadi benar kau adalah pengikut Paman Kapulungan? Pengikut siapa itu tidak perlu dan tidak penting. Yang penting sekarang aku ada di sini. Kisanak, kau harus ikut aku. Ikut Paman? Iya. Ya, ada orang yang mencari-carimu selama ini. Kau harus ikut aku. Paman. Paman jangan suka ikut campur dengan urusan orang lain. Urusanmu sekarang adalah denganku. Kau jangan mencari perkara denganku. Aku hanya butuh kawan. Untuk lawan, aku memang akan mendapatkannya jika ia tidak sepaham denganku. Kalahkan aku dulu, baru aku mendengarkan perintahmu. Tetapi jika kau kalah, kau harus mendengarkan kata-kataku. Tidak, kita tidak perlu berkelahi. Aku sudah cukup tua dan aku mengakui keunggulanmu. Kalau begitu, menurutlah kau. Kau harus menunjukkan sebagai seorang pendekar utama dari Sedayu. Setelah itu kau harus memanggil Ronggololono ke Sedayu ini. Kisanak, apa yang kau minta ini berat sekali. Ronggololono itu seorang pemuka Surabaya. Dan kali ini sedang repot. Lagi pula kemarin aku bersamanya. Apakah ada permintaan yang lain? Kalau kau ingin berhasil, lakukanlah segera. Kalau kau ingin bertemu padanya, aku bersedia menemanimu menemui beliau.
Jangan memanggil beliau ke Sedayu. Nanti murka terhadap kita. Kalau ia marah padaku, aku yang menghadapinya. Kalau ia murka terhadap paman, aku yang menjelaskannya. Oh, taktik macam apa yang kau tunjukkan? Turun! Sentong, kau lupa padaku. Kalamu. Ya. Jauh-jauh dari Sedayu kemari. Ada perlu apa? Apa ada yang bisa kubantu juga? Tentu. Aku hanya ingin kau sampaikan bahwa Kanjeng Adipati Ronggolonono dimohon hadir ke Sedayu. Ada masalah penting yang ingin dibicarakan oleh Kanjeng Adipati Martonegoro. Syaratnya, junjunganmu harus pergi ke Sedayu sendiri. Hanya boleh dikawal 2 orang prajurit. Jangan mencurigakan. Aku tak ada waktu lagi. Aku akan segera balik. Tolong segera sampaikan. Dan ini materi dari Kanjeng Adipati Martonegoro. Baik. Apa Sentong? Jadi Martonegoro memanggilku agar aku datang ke Sedayu. Bagaimana ini? Belum lama ia bersama denganku menghubungi para Adipati. Setelah ia sampai di Sedayu, mengapa ia memanggilku ke sana? Hamba kurang tahu Kanjeng Adipati. Mungkin ada berita yang penting sekali. Wah, semua ini di luar rencana kita. Iya, siapa tahu hal ini akan membuka tabir kekuatan Surabaya. Hamba juga tak mengerti. Sudahlah, ku pergi. Aku akan mempertimbangkannya pada Nampaknya ada yang ganjil, Kanjeng. Itulah Sima. Aku khawatir kalau Paman Martonegoro berkhianat. Tapi surat yang disampaikan bukanlah tantangan. Apalagi Sentong sendiri yang membawa kemari. Lalu menurutmu bagaimana? Kanjeng Dipati bisa datang ke Sedayu. Barangkali Paman Martonegoro punya rencana yang baik untuk kita. Bukan ia ingin melecehkan aku? Aduh Kanjeng, hamba sendiri bisa melihat sejauh mana kesetiaan Paman Martonegoro pada Surabaya. Kalau saat ini beliau ingin berkhianat, hamba yakin bukan begitu caranya. Dia memiliki banyak cara untuk menentang orang-orang yang tidak disukainya. Tapi orang seperti Paman Martonegoro pasti tidak sudi kemari apabila ia tidak menyukai. Siapa kau? Kau keparat. Kanjeng Dipati mencari-cari hamba. Iya, Jam. Ternyata kau masih hidup. Kau bikin perkara dan keributan. Sekarang apa maumu, Justru hambalah yang harus bertanya pada Kanjeng Dipati. Untuk apa Kanjeng Dipati sampai di sini? Seorang pembesar seperti Kanjeng Dipati tidak pantas datang di sini. Kurang ajar. Kau melecehkan aku, Gelaga Biru. Ku bunuh kau. Ronggolonono geram sekali. Ronggolonono kini menghempaskan pedangnya ke sana kemari, menyabetkan dan mencecar Gelagah Biru. Kini ia tidak sadar bahwa orang yang dihadapinya memiliki kemampuan yang luar biasa. Sedikit pun ia tidak mampu menyentuh orang yang dilawannya. Nah, bagaimana nasib Ronggolonono selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.